Shalom saudara-saudara yang terkasih, salam jumpa dalam Inspirasi Sabda Allah hari ini, Sabtu 27 November. Semoga Anda dan keluarga sehat adanya, dan mereka yang sakit kita berdoa semoga segera dipulihkan. Kita mengawali dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu untuk rahmat yang kami rasakan sampai saat ini. Kini hadirlah bersama kami, semoga sabdamu yang akan kami renungkan menginspirasi perjalanan hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sabda Tuhan yang akan kita renungkan dari Injil Lukas bab 21 ayat 34 sampai 36. Pada waktu itu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jagalah dirimu, jangan sampai hatimu syarat dengan pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi. Dan jangan sampai hari Tuhan tiba-tiba datang jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, agar kalian mendapat kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan agar kalian tahan berdiri di hadapan Anak Manusia." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, sabda Tuhan yang kita dengarkan pada hari ini masih merupakan kelanjutan dari pengajaran Yesus tentang hari Tuhan atau akhir zaman. Para murid bertanya kepada Tuhan, bila mana dan apa tanda-tandanya. Kalau melihat keseluruhan Injil Lukas bab 21, nyatalah bahwa ada 4 tanda yang ditampilkan Tuhan mengawali atau mendahului mendahului kedatangan akhir zaman itu. Tanda yang pertama adalah akan ada pengajaran sesat, juga kekhawatiran dan ketakutan karena perang dan juga bencana alam akan melingkupi para murid. Itu tanda yang pertama. Tanda yang kedua, juga akan terjadi penganiayaan yang dialami oleh para murid. Orang akan mencari para murid dan menganiaya mereka, bahkan membunuh mereka. Tanda yang ketiga, Yerusalem sebagai simbol kehadiran Tuhan pada bangsa pilihannya akan dihancurkan. Dan tanda yang keempat, gelora dan kuasa langit akan nampak. Gelora langit dan bumi akan nampak, dan pada saat itulah Anak Manusia akan datang. Nah, untuk mempersiapkan diri berhadapan dengan tanda-tanda yang akan terjadi itu, Yesus mengajak para muridnya untuk berjaga-jaga. Nah, Injil yang kita renungkan, yang kita bacakan tadi merupakan pengajaran Yesus supaya para murid siap sedia berjaga-jaga. Paling tidak ada 2 hal yang dibutuhkan dalam berjaga-jaga menyongsong kehadiran Tuhan. Yang pertama adalah kesiapsediaan menjaga diri. Yesus mengatakan, "Jagalah dirimu pada hal-hal duniawi, jangan sampai syarat pada pesta pora dan juga kemabukan." Pada zaman ini kita ditawarkan dengan banyaknya godaan-godaan duniawi. Yesus mengajak kita para muridnya untuk zaman sekarang ini untuk menjaga diri. Jangan sampai kita larut, kita terbuai pada godaan-godaan duniawi, sehingga ketika Tuhan datang kita dijumpai dalam keadaan tidak siap, seperti seorang yang kena jerat tidak siap. Yesus mengatakan, bersiap-siagalah dengan menjaga diri. Itu adalah hal yang pertama. Yang kedua, dalam hal berjaga-jaga, unsur yang penting adalah berdoa, membangun komunikasi yang dekat atau intens dengan Tuhan. Yesus mengatakan dengan berdoa orang akan diluputkan dari tanda-tanda itu. Dan yang kedua, dengan berdoa orang bisa berdiri di hadapan Tuhan. Dalam tradisi Israel, ketika mereka menjumpai malaikat atau bertemu dengan Tuhan, mereka akan segera mengatakan mereka akan mati,
karena mereka tidak sanggup, tidak seorang pun orang sanggup berdiri di hadapan Tuhan. Hanya orang yang berdoalah sesuai dengan sabda Tuhan hari ini, mereka bisa berdiri di hadapan Tuhan. Dengan doa kita bisa menyongsong Tuhan, kita bisa mengangkat kepala menyambut kehadiran Tuhan. Dengan doa kita membangun komunikasi yang akrab dengan Tuhan. Unsur inilah juga dibutuhkan dalam berjaga-jaga mempersiapkan diri untuk kedatangan Tuhan. Semoga sabda Tuhan hari ini dalam hal berjaga-jaga kita menjaga diri dan juga senantiasa membangun komunikasi dengan Tuhan melalui doa-doa kita. Dengan cara itulah kita didapati Tuhan dalam keadaan siap sedia. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita tutup dengan berdoa. Bapa yang maha baik, kami bersyukur kepadamu karena Injilmu hari ini mengajar kami dalam berjaga-jaga untuk siap sedia dan senantiasa membangun komunikasi denganmu dalam berdoa. Bantulah kami ya Tuhan, semoga kami Engkau dapati dalam keadaan siap ketika Engkau datang ke dunia ini. Ini doa yang kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih saudara-saudariku yang telah mendengarkan Sabda Allah dan Renungan hari ini. Saya, Pastor Marcel Lorotandung, mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Anton Mikael. Semoga Pastor senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.